Film berlatar pada era Joseon pada abad ke-16 di mana saat itu masa penuh gejolak setelah perang. Salah seorang filosof bernama Jongyo membentuk sebuah organisasi di Daedongye di mana paham yang ia sebarkan adalah setiap manusia mempunyai hak yang sama, mengenyam pendidikan antara si kaya dan si miskin, berbagi makanan dan minuman. Intinya, Yeo ingin menghapuskan perbudakan pada saat itu. Tentu saja paham seperti itu tidak direspon baik oleh rezim Raja Sunju. Sedangkan para budak waktu itu sangat berperan penting bagi keluarga kerajaan dan para bangsawan. Oleh karena itu, Jongyo dianggap sebagai pengkhianat dan bunuh diri saat dikepung oleh pasukan kerajaan. Tetapi pahamnya berhasil tertanam pada rakyat di sekitarnya. Beberapa minggu kemudian setelah kejadian tersebut, kisah dimulai dengan Raja Sunju yang sedang mengadili anak dari Jongyo yang bernama Oknam. Saat itu sang raja sangat marah terhadapnya karena artikel yang dibuat oleh ayahnya tentang kesetaraan antara budak dan bangsawan. Tak lama kemudian, hukuman penggal pun ia dapatkan beserta para pengikutnya. Pagi pun tiba di mana seorang budak yang bernama Chonyong telah tertangkap diseret melalui pusat kota karena kabur dari rumah tempat ia dipekerjakan. Dia mendapatkan tanda di tangannya menandakan Chonyong telah kabur beberapa kali. Dan yang paling memberatkan saat kabur kali ini, dia sambil mencuri pedang tuan muda yang bernama Yi Jongryo. Kita kembali ke 12 tahun ke belakang di mana Chonyong masih kecil yang sedang berada di pengadilan budak ditemani ayahnya. Sebenarnya, Chonyong terlahir berasal dari keluarga yang terhormat dikarenakan kesulitan keuangan yang menyebabkan situasi yang tidak diharapkan sehingga ibunya harus dijual sebagai budak untuk membayar hutang keluarganya. Ibunya Chonyong dibeli oleh wakil Menhan dan dipaksa bekerja di kediaman pribadinya. Ketika Chonyong sudah cukup umur, pihak berwenang memanggil mereka untuk memberitahu bahwa dia juga harus bekerja sebagai budak di rumah yang sama dengan ibunya. Ayah yang mencoba menentang aturan tersebut karena ketidakadilan berpihak kepada mereka. Apa boleh buat, upaya ayahnya yang hanya sekedar rakyat biasa tidak membuahkan hasil karena hukum saat itu kejam dibarengi dengan perbuatan korup serta penjilat jabatan. Alhasil Chonyong pun menjadi budak. Chonyong saat itu akan bekerja di kediaman wakil Menhan. Mereka adalah keluarga militer terbaik di era Joseon yang selalu lulus dalam kemiliteran di setiap generasi. Saking kayanya, bangsawan tersebut mempunyai 60 kamar dan memiliki 100 budak. Dari setiap budak mereka masing-masing mempunyai tugas mulai dari si pembawa surat, tukang sapu, juru masak, juru ngakel, laundry, perairan, sampai tukang cuci kaki majikan pun harus mengandalkan budak. Naasnya, ternyata tugas Chonyong di sana sebagai penerima hukuman yang seharusnya diterima oleh anaknya yang bernama Yi Jongryo yang sedang berlatih bela diri. Di mana setiap dia melakukan kesalahan dalam latihan, hukuman yang seharusnya diterima olehnya, Chonyong lah yang akan menerima hukuman tersebut. Namun Chonyong tak terima semua itu terjadi pada dirinya. Lalu dia mencoba kabur untuk menemui sang ayah. Ternyata ia mendapatkan ayahnya telah bunuh diri dikarenakan depresi kehidupan yang dihadapinya. Saat Chonyong dewasa, sampai di kediaman majikannya lalu dia dihadapkan ke tuannya untuk menerima hukuman yang diakibatkan oleh kesalahannya. Dengan pedang yang dicuri olehnya, tuannya akan menghukum Chonyong dengan cara dipenggal. Tetapi saat itu anaknya mencegah karena perbuatannya akan mencoreng nama baiknya dikarenakan hukuman tersebut disaksikan oleh banyak budak di sana. Chonyong sangat kesal dengan perbuatan mereka yang tak beradab sampai ia mengancam akan melenyapkan semua keluarganya. 널 모조리 내 손에 죽게 만들기 싫으면 네 마누라!
Sebenarnya, Chonyong kecil berbakat dalam hal seni bela diri, di mana saat dia memperhatikan gerakan pelatih Jongryeo, dia paham dengan gerakan-gerakan yang dilihatnya. Secara diam-diam, Chonyong kecil menemui tuan mudanya saat malam hari untuk melatihnya agar tidak membuat kesalahan. 상단으로 시작하면 무조건 오른쪽. 그다음 화려한 피해야지. Usahanya Chonyong berbuah hasil. Si tuan muda saat sedang berlatih dia tidak melakukan kesalahan. Sampai di mana saat Chonyong sedang mempersiapkan stok cambuk untuknya, dia mendapatkan berita dari si tuan muda bahwa ayahnya memerintahkan untuk berlatih bersama Chonyong. Walaupun itu berat karena putranya akan bergaul dengan seorang budak. Beberapa tahun kemudian mereka tumbuh dewasa. Chonyong dan Jongryeo terus berlatih bersama sampai di mana diam-diam mereka menjalin persahabatan yang tidak diketahui oleh semua orang, apalagi keluarganya Jongryeo. Tibalah ujian militer yang kesekian kalinya di mana Jongryeo mengikutinya kembali dan diharapkan mendapatkan nilai tertinggi. Tetapi harapan itu kandas karena Jongryeo kurang berbakat dalam segi kemiliteran. Lalu Chonyong mengusulkan untuk ujian berikutnya, dialah yang akan mengikuti atas nama Jongryeo dan berjanji akan membawa pulang penghargaan Eosahwa. Dengan harapan dia mendapatkan surat pembebasan budak. Singkat cerita, tibalah ujian berikutnya di mana Chonyong lah yang mengikuti ujian tersebut atas nama Jongryeo. Ternyata, Chonyong berhasil membawa penghargaan Eosahwa berupa pedang dan jubah biru pemberian dari raja dengan bertuliskan di bilah pedangnya atas nama si pemenang. Cerita kembali saat Chonyong dirantai di sebuah gudang. Saat itu bersamaan tentara Jepang datang ke kerajaan tersebut. Sementara, Jongryeo sekarang ini adalah seorang perwira yang harus mengawal sang raja dan meninggalkan keluarganya. Saat ia akan membawa pedangnya, pedang tersebut telah hilang. Sebelum pergi lalu ia menyempatkan untuk membuka rantai Chonyong. Saat beberapa budak sedang membahas tentang peperangan, si kepala budak memukul tanpa henti sambil menanyakan pedang si tuan yang hilang. Datanglah seorang budak sambil menghunus pedang yang dicarinya. Dan... ya, semua budak di kediaman tersebut memberontak dikarenakan kekejaman majikannya yang dialami oleh mereka. Sementara Chonyong terbangun dari pingsannya dikarenakan asap dari kebakaran. Saat dia akan menolongnya, si kasebelahan istri dari Jongryeo mengatakan Chonyong adalah binatang buas. Dia lebih memilih mati daripada disentuh oleh seorang budak rendahan terhadapnya. 요시와씨 위험하지 않소. 그 전한 손으로 감히 어디? Saat raja dalam pelariannya di sebuah bukit, dia melihat istananya terbakar. Seorang menteri memberitahukan bahwa yang melakukan adalah warga ibu kota itu sendiri. 저기는 궁이 아니냐. 그것이 참남하옵게도. Sementara para warga menyaksikan keruntuhan bangunan kerajaan dengan sukacita karena kepemimpinan rejim Raja Sunjo yang begitu kejam dan korup disertai keadilan yang rendah. 그건 죄에 달아난 줄 알았습니다. 그래야. 스승은 Saat itu karena kostum yang dipakai Chonyong adalah pakaian seorang perwira, dia dianggap sebagai militer dan disuruh untuk memimpin warganya melawan tentara Jepang yang sebentar lagi akan datang ke ibu kota. Lalu dia merekrut warga dengan keahliannya masing-masing. 여기 소 잡는 칼도 칼로 쳐주나? Malam pun tiba di mana para tentara Jepang melancarkan invasinya terhadap warga setempat.
이놈 손에 든 칼로 목이 꿰뚫려 わしの首をボーカー Sementara makan malam untuk raja telah disiapkan dengan menghidangkan ikan cingok seadanya. Tiba-tiba datanglah segerombolan warga yang ingin mendemo terhadap raja. Setelah dia memeras tenaga dan keringatnya, dia malah pergi meninggalkan rakyatnya menghadapi kematian. 어찌 이러느냐 노비들이 대개 불을 지르고 나리에 청천이 그리고 말을 훔쳐 달아나는 히도리코 언제 안 Sementara Chonyong dan warga saat itu membuat rencana untuk melawan pasukan Jepang. Saat pasukan Chonyong tidak bisa mempertahankan formasi, Chonyong pun turun tangan lalu menghadapi para penjajah. Lalu Oki sang tangan kanan jenderal pun diperintahkan untuk menghadapi Chonyong. 騎馬兵と共に右肩を崩せ Selanjutnya si jenderal memerintahkan Honda untuk menghadapi Chonyong. Sementara di sisi lain Jongryo membabi buta terhadap warga yang menyerang terhadap rombongan Raja Sunjo. Betapa kagetnya saat kuda yang ditumpangi oleh Honda kembali dengan jasad Honda tanpa kelapa. Sebelum bertarung, Genshin Kikawa, komandan garda depan Korps Konishi ini meminta Chonyong untuk memperkenalkan diri. Ternyata keduanya sama ahlinya dalam bermain pedang sampai di mana Chonyong terpojokan dan jatuh ke laut. 戦にもまともな剣の使い手がおったのかもう弱りおったか 벌써 지친 거냐? Lagi-lagi si Raja Sunjo dengan mengutamakan keegoisannya malah memerintahkan untuk membangun istana baru, walaupun tidak ada biaya dan pekerja untuk membangunnya. Sementara dia menelantarkan rakyat yang sedang kelaparan dengan perekonomian yang sulit. Dengan dalih istana adalah lambang dari otoritas kerajaan yang harus segera dibangun. Walaupun negara sedang dalam keadaan terpuruk, carilah investor dari luar negara yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Saat para pejuang yang terdiri dari budak yang dipimpin oleh Jenderal Kim Jae-yong masih dalam keraguan untuk meminta penghargaan dan kebebasan status sosial kepada raja karena mereka tak cukup bukti bahwa mereka berjuang melawan tentara Jepang selama 7 tahun terakhir. Kepercayaan pun hilang dari masyarakat karena pihak kerajaan beberapa kali telah berbohong dengan janji-janjinya. Bacot! Di sisi lain, seorang bangsawan menyarankan untuk mendahulukan lembaga kepahlawanan untuk menghargai jasa para pejuang dari berbagai kalangan. Apalagi masyarakat saat ini banyak yang kelaparan dan sakit, serta banyak yang kehilangan hidung mereka hidup-hidup dikarenakan para penjajah Jepang. 배를 뜯어먹고 사는 형편이요. 코를 잃은 자들도 많사옵니다. 먼저 공신도감을 설치하여 승전의 병으로 힘껏 싸운 천민 Scene berganti di mana si bungsu sedang beroperasi. Dia melihat iringan orang Jepang yang menyamar menjadi warga lokal yang akan mencari harta karun yang mereka tinggalkan. Berangkatlah mereka untuk mengepung para penjajah tersebut. Chonyong pun kembali berduel dengan Genshin Kikawa.
sampai di mana Genshin tertangkap. Rencananya Genshin akan disetorkan ke kerajaan untuk bukti bahwa mereka telah berjuang melawan para penjajah dengan harapan mendapatkan penghargaan dan terbebas dari status perbudakan. Singkat cerita, Genshin dan pasukannya tertangkap oleh Chonryong dan menjadi sandera mereka. Saat Chonryong memberikan air kepada mereka, Genshin meminta duel kembali kepadanya. Chonryong pun menjawab hasilnya akan tetap sama dengan yang sudah-sudah. Saat Genshin menanyakan di balik ikatan merah di tangannya, その進化の布は何を隠しておる cerita kembali di saat Chonryong bersiap untuk mengikuti ujian militer. Karena Chonryong adalah seorang budak, tentunya banyak luka di tangannya. 장원급제 이 종류의 표징이다. Saat keberhasilan diraih, alih-alih si ayah akan memberikan surat pembebasan Chonryong yang telah ia janjikan, ternyata si ayah berbohong. Justru sebaliknya dia memerintahkan Guang Yi untuk melenyapkan Chonryong. Dengan dalih jika Chonryong bebas, dia akan menjadi ancaman bagi keluarga karena jika Chonryong membuka mulutnya, sama saja mereka menjadi pengkhianat sang raja. Ryo pun bergegas kembali ke kamar Chonryong. 해봐라. 내 이빨을 아예 잘라버리리니. Saat Guang Yi pergi, lalu Chonryong menagih surat pembebasan. Ryo pun tak bisa memberikan kata-kata, hanya bisa memberikan pedangnya sambil menyarankan. 멀리 가. 함경도로 가서 오랑 검을 세워서 면찬된 네가 있다고 들이 절대. Scene berganti saat dimana Chonryong dan pasukannya sedang melakukan perjalanan menuju ibu kota. Dia melewati kediaman wali kota Chongju, sedang berpesta dengan tarian dan makanan lezat. Sementara di balik dinding rumahnya terdapat rakyat yang sedang kelaparan. Bomdong pun kesal melihat semua itu. Saat malam tiba, perpecahan internal pun terjadi di saat Bomdong memprotes sikap kerajaan dan bangsawan terhadap rakyatnya. Si jenderal tetap memegang teguh dengan nasionalismenya yang semua itu akan tetap diproses dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Bomdong saat itu tak setuju dengan keputusan jenderal dan memilih untuk di jalurnya masing-masing karena prinsip mereka yang bertentangan. Sebagian besar para pejuang pun ikut dengan Bomdong dan tidak melanjutkan perjalanannya ke ibu kota. Tetapi dia tetap menghormati sang jenderal. 누님! 가자. 아유, 가자고. Karena kesal, lalu Bomdong mendatangi rumah si wali kota Chongju untuk merampas makanan dan hartanya. Si wali kota pun mencerca Bomdong. 운명의 도리도 모르는 천하의 짐승 같은 놈들. Mamam. Saat Jenderal Kim Jae-yong dan Chonryong datang sambil membawa tahanan Genshin Kikawa, mereka sangat disambut oleh masyarakat dan berharap dapat menyampaikan aspirasi mereka terhadap sang raja. Sesampainya di gerbang kerajaan, mereka dipisahkan antara jenderal dan Chonryong. 일이 소란들이냐? 께서 장군을 따로 모시라 하였습니다. 고기와 술을 준비해 두었소. 먼 길에 배고팠. Lalu Chonryong dan pasukannya dibawa ke tempat lain dengan dalih akan dihidangkan makanan. Raja mendapatkan laporan bahwa wali kota Chongju dibunuh oleh pengikut Jenderal Kim Jae-yong. Si jenderal pun dituduh menjadi pengkhianat saat di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba beruntungnya Chonryong dapat melarikan diri, sementara si jenderal ditangkap dengan akhir yang mengenaskan. 불탄 무너졌소이까? Saat itu Chonryong menyaksikan penggantungan kelapa sang jenderal di pusat kota dengan rasa penyesalan. Saat malam tiba, Chonryong mendatangi rumah di mana Jongryeo tinggal. Terjadilah duel antara sahabat dengan dendam kesalahpahaman di antara keduanya. 그간 강령하셨습니까, 도련님? 천영이 무난 인사 드리옵니다. 어떤 놈은 어째서 하얀 부가 같은 종자로구나.
Pertarungan pun berakhir dengan datangnya pasukan dari kerajaan. Sebelum ia meninggalkan ibu kota, dia menyempatkan untuk membawa kelapa jenderal dan yang lainnya. Sementara Jongryeo memberikan saran kepada raja untuk menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh pasukan Jepang dengan memanfaatkan Genshin dan pasukannya dengan berdalih untuk menumpas para pemberontak di hadapan para menteri. Padahal Jongryeo di samping misi yang diberikan oleh raja sebagai pimpinan tertinggi dari pasukan Jepang, dia bertujuan ingin membunuh Chonyong karena dendamnya. Begitupun Genshin yang menerima tawaran tersebut tiada lain ingin menuntaskan duelnya dengan Chonyong. 항외를 금군수 이 백성을 죽이라니요. 통촉하시옵소서. 의금부 동지사 이종료를 도파. 국가재건의 주춧돌을 Chonyong pun kembali pada Bomdong sambil membawa kelapa jenderal dan yang lainnya dan memakamkan mereka dengan layak. 야! 이거 뭘 하겠냐? Di sisi lain, Jongryeo dan pasukan Jepangnya dalam perjalanan menuju ke tempat harta karun itu berada. Sementara Chonyong bersama Bomdong dan yang lainnya merencanakan akan mengadakan pemberontakan terhadap raja. Dengan mengambil harta karun milik tentara Jepang, mereka akan mendanai pemberontakannya. Sesampainya di sana, mereka menemukan harta tersebut. Tiba-tiba, 저기 수레가 없어나 남겨 적은 게 ternyata pasukannya berencana pensiun dan mengkhianati Chonyong dan Bomdong setelah mendapatkan harta tersebut yang dipimpin oleh si tuan ahli siasat. Berangkatlah mereka dengan membawa harta tersebut dan meninggalkan Chonyong beserta Bomdong dengan keadaan terikat. 막내는 무덤 싣고 가는 것인데. Tetapi si bungsu enggan meninggalkan mereka dan memilih untuk kembali kepada Bomdong dan Chonyong. Sialnya mereka terpelengkok oleh pasukan Jongryeo. Kandaslah cita-cita mereka yang akan menikmati harta tersebut. Lalu Chonyong dan Bomdong pergi ke pantai di mana Jongryeo berada. Dalam rencananya, Jongryeo memerintahkan pasukannya untuk membereskan para pasukan Jepang yang sebelumnya bergabung di bawah komandonya beserta pimpinannya yaitu Genshin Kikawa dengan memakai senapan. Ternyata Genshin dari awal sudah mempersiapkan diri untuk berkhianat juga dengan cara memasukkan bubuk mesiu sehingga senapan yang ditodongkan kepada pasukan Jepang menjadi bumerang bagi para tentara Korea. Perang pun tak dapat dihindarkan antara mereka. Genshin pun dengan santainya memakai baju jirahnya untuk menghadapi Jongryeo. Kabut yang datang menambah dramatis dalam pertempuran mereka. Saat mereka bertarung, datanglah Chonyong dari kegelapan kabut. Saat Ryo berduel dengan Chonyong, dia mengatakan dendam terhadap keluarganya yang telah dibakar oleh Chonyong. Selama ini Chonyong menganggap Ryo mengetahui yang sebenarnya terjadi atas kejadian yang menimpa keluarganya. Ternyata Ryo salah paham apa yang sudah didengarnya. Chonyong pun menjelaskan yang sebenarnya terjadi. 내가 구하려고 했지만 네 아내는 데려부 도대체 왜? 날 따라 짐승이라더라. Ryo pun tewas di tangan Genshin.
Akhirnya, kesalahpahaman pun tuntas dengan tewasnya Lee Jong-ryo. Dalam akhir film, Chon Yong dan Bom Dong mengumpulkan masyarakat dan membuat organisasi untuk melakukan revolusi terhadap Raja Sunjo yang kejam. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat disampaikan dalam film ini adalah seorang pemimpin dihargai, disegani, dan dihormati bukan karena kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya, melainkan kapabilitas yang diwujudkan dalam kinerja yang terpuji. Dan keberhasilan utama seorang pemimpin itu saat ia bisa menaklukkan hawa nafsunya, menundukkan lawannya dengan cara terhormat sekaligus memberhasilkan orang-orang yang dipimpinnya. Dan pesan tentang persahabatan dalam film ini adalah jangan sampai persahabatanmu terbatas oleh status sosial hingga menjadikanmu jauh darinya. Pepatah mengatakan, seorang teman akan menahan tawanya dan membantu bangun ketika kamu terjatuh. Namun, teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh. Segitu dulu sob untuk alur film cerita kali ini. Terima kasih dan bermios.